Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktik pemesinan Flash 2, yaitu dalam pembuatan blok V seperti itu. Bisa dilanjut. Sebelumnya di sini selaku dosen pengampu ada Bapak Kriswanto, SPDMT, dan Bu Sarwi Asri, SPDMBD. Yang mana laporan ini dalam bentuk PPT disusun oleh kami, yaitu Muhammad Zulfikar 5201419051 dan teman saya Hadi Wahyu Arifin 5201419052. Pertama-tama kami menjelaskan mengenai latar belakang. Di sini dalam latar belakang kami menjelaskan sedikit mengenai prinsip kerja dari mesin Flash itu sendiri. Mesin Flash adalah mesin berkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Pada saat alat potong berputar, gigi-gigi potongnya menyentuh permukaan benda kerja yang dijepit pada ragum meja mesin Flash sehingga terjadilah pemotongan atau penyayatan dengan kedalaman sesuai penyetingan dan menjadi benda yang sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengoperasikan mesin Flash. Yang kedua, bagaimana cara kita menghitung putaran mesin pada proses pengefreshan. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghitung kecepatan potong. Dan yang keempat adalah bagaimana cara menghitung kecepatan pemakanan. Dan yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah dan teknik pengefreshan yang kita gunakan dalam pembuatan blok V. Seperti itu. Selanjutnya adalah peralatan dan bahan yang kami gunakan. Di sini ada kurang lebih 12 peralatan dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah mesin Flash, yang kedua plat atau pengganjal, yang ketiga kunci arbor, yang keempat kunci ragum, yang kelima head gouge, yang keenam palu plastik, yang ketujuh jangka sorong, yang kedelapan end mill diameter 5 dan 16. Dan yang ke-9 adalah bahan kerjanya, yaitu bahan benda kerja dengan bahan baja ST37 ukuran 37 kali 37 kali 52. Dan selanjutnya ada K3 yaitu wear pack, kacamata, dan sepatu safety. Nah, di sini ada ditampilkan berupa job sheet ya, atau hasil akhir dari proyek pembuatan yang insya Allah kami kerjakan. Mungkin kurang lebihnya hasilnya seperti ini dan ukurannya juga tertera pada gambar seperti itu. Bisa dilanjut. Mungkin langkah-langkah dan parameter bisa dijelaskan oleh teman saya Mas Adi. Monggo bisa dijelaskan. Oke, terima kasih mungkin atas waktunya dari Mas Zulfikar. Tadi Mas Zulfikar sudah menjelaskan mengenai job sheet, perlengkapan alat dan bahan untuk pembuatan blok V. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang diperlukan untuk membuat proses pengefrisan blok V. Yang pertama itu tentu saja menyiapkan APD atau keselamatan kerja. Setelah itu langsung dilanjutkan untuk menyiapkan benda kerja dan mesin. Nanti ini berupa banyak yang tadi disebutkan Mas Ufi, itu nanti ada pukul itu, terus nanti ada kaliber, jangka sorong, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3 itu untuk menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Keempat itu nanti memotong benda kerja sesuai ukuran yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan setting benda kerja serta setting mesin press. Nah, untuk setelah disetting mesin press untuk kecepatan sudah ditentukan, maka benda kerja dipasang di ragum. Nah, setelah benda kerja terpasang, maka kita lakukan pengefresan. Nah, yang pertama, kita nanti melakukan proses pengefresan benda permukaan yang di bidang 1. Setelah pengefresan rata permukaan di bidang 1, kita lanjutkan pengefresan permukaan sejajar bidang 1. Nanti jadi itu dibalik sejajar dengan bidang 1 atau disebut juga dengan bidang 2. Setelah itu dilanjutkan press rata permukaan benda bidang 4. Untuk
benda bidang 4 itu nanti sejajar dengan bidang 3. Selanjutnya, kita melakukan freeze rata permukaan bidang 5 atau siku bidang 3. Jadi nanti itu bersinggungan atau siku dengan yang bidang ketiga. Setelah itu, freeze rata permukaan bidang ke-6 atau sejajar dengan bidang ke-5. Nah, di sini intinya untuk pengkritisan rata permukaan itu nanti kita dibalik-balik, kita agar semua sisi dari benda kerja itu siku dan sesuai ukuran job sheet. Apabila semua benda kerja sudah siku dan ukurannya sudah sesuai job sheet, maka kita lanjutkan di proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya sendiri, maka kita ganti end mill dengan end mill untuk alur yang berdiameter 10 mm. Nah, setelah end mill terpasang, maka kita melakukan proses pengaluran. Yang pertama, kita melakukan press alur itu 10 mm di bidang 1. Nah, dilanjutkan untuk press alur 10 mm lagi, nanti itu di bidang 2. Setelah 2 bidang ini tadi dilakukan press alur, maka kita ganti lagi untuk end mill-nya di diameter 28 mm. Setelah end mill terpasang, maka kita melakukan proses penghaluran lagi, itu nanti untuk press alur 28 mm. Itu nanti dilakukan di bidang 6 atau bidang sebaliknya dari press bentuk V. Setelah proses penghaluran 28 mm tadi terselesaikan, maka kita membentuk proses bentuk V. Bagaimana caranya untuk membentuk proses bentuk V? Ini nanti kita menyeting dari pisau freeze, itu kita memiringkan atau membentuk sudut yang telah ditentukan atau 45 derajat. Setelah pisau freeze disetting, maka kita melakukan freeze bentuk V. Nah, setelah freeze bentuk V-nya telah terselesaikan, maka dilanjutkan di pengaluran di bagian V. Jadi kita melakukan pengaluran di bagian V seperti itu. Setelah semuanya selesai, maka kita lepaskan benda kerja yang tadinya sudah selesai tadi atau benda kerja blok B tadi, dan kita mengecek semua ukuran, baik itu dari panjang maupun ketebalan dengan mikrometer dan jangka sorong. Serta jangan lupa untuk mengecek sikunya. Jadi antar sisi itu harus siku. Seperti itu untuk langkah-langkah dari pembuatan blok V. Selanjutnya dilanjutkan dengan parameter. Untuk parameter sendiri, diameternya itu awalnya 55 mm akan dibuat balok dengan ukuran seperti job sheet dengan menggunakan end mill 16 mm dengan kecepatan potongnya itu 40 mm per menit dan menghitung kecepatan besar pemakannya itu 0,25 mm per putaran. Apa sih di sini yang dicari? Untuk yang dicari di sini itu nanti kita mencari feedingnya atau F dan TM atau lama pengerisan. Nah, ini untuk hasilnya sendiri ketemu untuk N-nya itu nanti 796,17 rpm atau dibulatkan jadi 796 rpm. Tetapi apabila di sini ukuran ini tidak ada di tabel mesin freeze, maka itu nanti kita mencari kecepatan yang paling mendekati. Tetapi yang ada di atasnya, semisal nanti ada 800 dan 600, maka kita memilih yang 800 karena 800 di atasnya dari 796 rpm. Nah, selanjutnya kita menghitung pisau bergeser. Di sini kita menemukan pisau bergeser itu nanti 199 mm itu nanti selama 1 menit. Setelah itu dilanjutkan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk pengepresan tiap bidang. Tadi ada 6 bidang. Di sini untuk satu bidangnya sendiri itu membutuhkan waktu 2,8 menit. Nah, mungkin itu tadi sedikit parameter. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Zulfikar lagi. Baik, terima kasih Mas Adi atas penjelasan dari langkah-langkah ya dan parameter. Ini kurang lebih seperti itu ya. Langkah-langkah dan parameternya kami jelaskan secara ringkas. Barangkali dari teman-teman ada yang kurang jelas ataupun ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa kontak person, bisa CP personal kontak aja ke kami. Insya Allah bisa, jika kami menyanggupi untuk menjawab, akan kami jawab seperti itu. Di sini mengenai kesimpulan, kesimpulannya itu mengenai mesin freeze itu sendiri. Jadi mesin freeze kurang lebih adalah salah satu jenis mesin berkakas yang dapat digunakan untuk mengerjakan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau freeze sebagai alat potongnya. Pisau dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor.
Dengan berbagai kemungkinan gerakan meja freeze, mesin ini dapat digunakan untuk membentuk bidang-bidang di antaranya bidang rata datar, bidang rata miring menyudut, bidang siku, bidang sejajar, alur, lurus atau melingkar dan lain sebagainya, masih banyak seperti ya. Mungkin tadi udah diterapkan mungkin kurang lebih di pengefresan alur maupun pengefresan sudut gitu ya, sudut miring. Mungkin kurang dan lebihnya seperti itu dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki yo. Iki